Yaman telah melakukan pembalasan permulaan terhadap Amerika Serikat di Laut Merah. Operasi gabungan dilakukan dengan meluncurkan beberapa rudal dan drone demi musnahkan kapal Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News pada 11 Januari, kabar itu diumumkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Dalam sebuah pernyataan, Sari menyatakan bahwa serangan itu dilakukan pada Rabu 10 Januari kemarin, di mana Angkatan Laut, pasukan rudal, dan Angkatan Udara drone di Angkatan Bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer gabungan, melibatkan sejumlah besar rudal balistik, rudal Angkatan Laut, serta drone menargetkan kapal Amerika yang memberikan dukungan kepada entitas Zionis. Ia kembali menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman tidak akan ragu untuk menangani semua ancaman permusuhan, tapi tetap melakukan serangan dengan tepat berdasarkan hak sah membela negara, rakyat, dan bangsa. Perlu diketahui saja, operasi gabungan itu juga menandai respon awal alias pembalasan permulaan dari Angkatan Bersenjata Yaman menyusul serangan Amerika Serikat terhadap pasukan Houthi sebelumnya yang mengakibatkan 10 anggota mereka tewas. Tentara bayaran Yaman yang didukung Uni Emirat Arab siap menggunakan strategi false flag di Laut Merah. Disebut sebagai isyarat Yaman siap menyerang tanpa pandang bulu terhadap semua kapal pembela Israel. Dikutip dari Tribun News pada 11 Januari, kabar itu diumumkan oleh Fadl Abu Tholib, anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Ansarallah. Ia menyatakan bahwa serangan palsu siap dilakukan terhadap kapal komersial untuk melibatkan pemerintahan sana. Serangan palsu itu dilakukan untuk mendorong militerisasi Amerika Serikat lebih lanjut di Laut Merah. Tujuan dari operasi false flag itu diketahui untuk menunjukkan seolah-olah Houthi akan tanpa pandang bulu menyerang kapal negara manapun di Laut Merah. Ia menyatakan bahwa Houthi sekali lagi menegaskan hanya menyasar kapal-kapal berentitas Israel. Sekali lagi untuk menegakkan dukungan mereka terhadap rakyat yang menjadi korban aksi militer keji Israel di Gaza. Sebagai informasi akhir saja, dalam konteks militer, false flag dapat diartikan sebagai operasi bersifat rahasia yang dirancang seolah-olah negara atau kelompok lain yang melakukan serangan tersebut. Itamar Ben-Gvir menyerukan agar Israel secepatnya memakai tongkat besar untuk gebuk Hamas di Gaza. Selaku Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, ia bahkan menyatakan di mana Israel sudah bukan waktunya untuk berbicara lembut dengan Hamas. Dikutip dari Tribun News pada 11 Januari dalam cuitan Wir di Twitter pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam cuitannya, Ben-Gvir menyatakan bahwa bukan waktunya untuk berbicara lembut dengan Hamas. Ia menegaskan dan menyerukan bahwa saat ini waktunya Israel untuk menggunakan tongkat besar. Perlu diketahui, Ben-Gvir mengistilahkan tongkat besar sebagai kekuatan besar yang dimiliki Israel. Dan itu dikatakan Ben-Gvir kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berkunjung. Ia menyerukan untuk sesegera mungkin menggempur Hamas dengan kekuatan senjata yang dahsyat. Sebagai informasi saja, Blinken tiba di Israel untuk membahas langkah-langkah pasca perang melawan Hamas berakhir di jalur Gaza.
Abu Mujahidin menyebut bahwa gerakan perlawanan di Yaman, Lebanon, Irak, dan Suriah siap bersatu. Ia selaku juru bicara Komite Perlawanan Palestina menyatakan bahwa operasi gabungan siap dilakukan di medan pertempuran. Dikutip dari Tribun News pada 11 Januari melansir Al-Mayadin menyatakan bahwa operasi gabungan itu akan dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Kataib Hizbullah di Irak, dan milisi perlawanan di Suriah. Mereka disebutnya telah menunjukkan persatuan demi mendukung Hamas dan milisi perlawanan Palestina lainnya dalam memerangi agresi militer Israel. Di mana sekali lagi ditekankan bahwa front-front itu siap memberikan tekanan signifikan terhadap pendudukan Israel untuk menghentikan agresi mereka di jalur Gaza. Ia juga memberikan peringatan keras di mana jika perang menyeluruh secara besar di kawasan terjadi, maka akan menjadi awal dari berakhirnya entitas pendudukan Israel. Benjamin Netanyahu disebut khawatir dan takut digulingkan oleh partainya sendiri. Satu di antara kekhawatiran muncul lantaran Yair Lapid siap memberikan suara kepada kandidat pengganti Netanyahu. Dikutip dari Tribun News pada 11 Januari melansir dari Anadolu Agency dan Yediot Ahronot. Laporan itu menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu berada dalam situasi ketakutan akan penggulingan oleh pemberontakan di dalam partainya sendiri. Partai Likud, partai Netanyahu yang memenangkan pemilu, dilaporkan berpeluang menjalankan upaya bersama dengan partai oposisi. Diketahui tujuannya untuk menggulingkan Netanyahu menyusul ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinannya. Menurut media lokal, pemimpin partai oposisi Yair Lapid secara khusus mengatakan bahwa partai Yesh Atid yang ia pimpin siap memberikan suara untuk menggantikan Netanyahu dengan Yuli Edelstein dari partai Likud. Selain itu, kandidat lain yang masuk hitungan sebagai pengganti Netanyahu adalah Benny Gantz atau Gadi Eisenkot, keduanya dari partai oposisi biru dan putih. Hal itu masuk pembicaraan lantaran sebelumnya Netanyahu mencoba untuk mengendalikan situasi dengan upaya menunjuk kembali menteri-menteri yang mengundurkan diri berdasarkan hukum Norwegia. Brigade Al-Qassam merilis video pejuangnya menembaki pasukan Israel di dalam terowongan di Sheikh Radwan pada Rabu 10 Januari kemarin. Selain itu terlihat juga di mana pejuang Al-Qassam berhasil meretas drone Skylark Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 11 Januari, video juga memperlihatkan di mana pejuang Al-Qassam sukses memikat unit infanteri masuk ke terowongan. Tak sebatas memikat saja, namun menjadikan mereka terjebak dan dijadikan sasaran penyergapan langsung para pejuang. Selain itu, Brigade Al-Qassam pada Selasa 9 Januari mengumumkan keberhasilan meretas drone Skylark Israel. Diketahui drone itu sedang menjalankan misi pengintaian di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di Gaza. Di arah yang sama, Al-Qassam telah meledakkan 2 terowongan dengan unit infanteri Israel berada di dalamnya. Imbas ledakan dahsyat tersebut, semua anggota Israel di situ pun terbunuh, sehingga bertambahnya korban tewas serta kehancuran persenjataan di pihak Israel membuat mereka mengalami lagi kerugian.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.